Saya juga bingung sebenarnya, cuman ini menurut pendapat pribadi saya, pria atau laki-laki yang seperti ini salah nggak sih kalau saya bilang ini sebetulnya tipe pria kawin kontrak gitu? Hola netizen yang tercinta, Inga Nugra akhirnya mengungkapkan alasannya menyewa kosan ketimbang balik ke rumah orang tuanya setelah resmi bercerai dengan Ari Wibowo. Inga Nugra pun mengaku alasannya memilih ngekos karena agar gampang jika ingin menengok anak-anaknya yang tinggal dengan Ari Wibowo. Pengakuan itu disampaikan Inga Nugra dalam podcast Penny Rose beberapa waktu lalu. Kepada Inge, Penny Rose awalnya bertanya alasan Inga Nugra memilih tinggal di kosan pasca berpisah dengan Ari Wibowo. Inga Nugra menjelaskan jika rumah orang tuanya cukup jauh dari kediaman Ari Wibowo dan dua buah hatinya. Untuk menghemat waktu di perjalanan, ia memilih mencari kosan dekat rumah Ari Wibowo. Sebab Inge ingin bertemu dengan anak-anaknya yang tinggal dengan Ari Wibowo setiap hari. Pertimbangan tersebut membuatnya memilih untuk mencari kosan sekitar rumah Ari. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Setelah melihat dari berbagai sumber, aku rasa permasalahannya mereka tuh ada hubungannya juga dengan love language. Eits, jangan sepelekan love language, karena kalau love language-nya nggak terpenuhi kan juga mereka nggak merasa saling cinta dan mencintai gitu kan. Kalau dari analisaku ya, kayaknya love language-nya si Ari Wibowo tuh act of service-nya dominan. Dari yang dia bilang katanya Inge udah nggak pernah bikinin kopi, nggak pernah bikinin breakfast itu kan. Terus kalau si Inge-nya tuh lebih ke physical touch sama words of affirmation kayaknya. Karena aku pernah nonton podcast juga yang dia bilang katanya kalau mau romantisan sama suami itu kan Ingenya harus minta dulu gitu kan, bukan atas inisiatif si lakinya. Jadi dengan love language yang berbeda ini mereka nggak ketemu jalan tengahnya. Jadi tangki cintanya sama-sama nggak diisi, jadi sama-sama kosong. Gimana menurut kalian? Gini loh, yang tahu sifat pasangan kita adalah pasangan kita, ya, baik suami maupun istri, mau saudara, mau orang tua, ya itu tidak pernah akan tahu sifat asli dari saudaranya, bahkan itu anaknya, kecuali pasangan. Kalau ada saudara berkata atau orang tua berkata, oh anakku begini, oh saudaraku tuh begini, ingat manusia bisa berubah, ya, setiap detik manusia bisa berubah. Ya, saya mau kasih tahu, ada orang di depan saudaranya baik, di depan orang tuanya baik, ya. Dia tidak menunjukkan sifat aslinya yang sebenarnya. Dia menutupi sifat aslinya yang sebenarnya. Di depan teman-temannya baik, bahkan royal di depan teman-temannya. Tapi bisa pelit terhadap istri dan anak-anaknya. Ada orang yang seperti itu. Jika kita emang orang bijak, kita tidak akan pernah menyudutkan satu orang, membela satu orang. Kita tahu itu keluarga adik kita atau keluarga kakak kita. Jangan bela dong salah satu dari mereka. Jangan sudutkan dong salah satu dari mereka. Kita harus bisa bersikap bijaksana. Kita harus bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak menyudutkan siapapun. Itu baru saudara yang benar. Ya, hanya istri yang tahu sifat asli suaminya dan hanya suami yang tahu sifat asli istrinya. Karena mereka hidup bersama-sama. Mereka punya masalah bersama-sama, menyelesaikannya bersama-sama. Mereka menghadapi kesusahan bersama-sama. Mereka menghadapi kesenangan bersama-sama juga. Jadi yang tahu itu hanya pasangan. Di luar itu hanya tahu sedikit saja dari sifat asli saudara maupun anak. Belum pernah ya ngelihat laki-laki yang pelit banget sama istri dan anak-anaknya, tapi dia royal sama orang lain, dia royal sama teman-temannya. Saya udah pernah lihat. Kenapa dia royal sama orang lain dan pelit pada istrinya dan anak-anaknya? Karena dia adalah manusia yang egois, manusia yang hanya memikirkan diri sendiri, ya. Dia jaga image, ya, di hadapan orang lain, ya, karena dia hanya mau orang lain menilai dia adalah orang yang baik. Orang yang baik itu, ya, dia butuh penilaian dari orang lain. Aduh, kalau laki-laki sudah menikah yang tahu sifat aslinya hanya istrinya. Ya, semisal kita bahas si artis yang lagi viral ini kan. Ya, rumah tangga kurang lebih 17 tahun, terus anak 2. Ya, mungkin sudah hukum alam, namanya saudara pasti bela saudaranya, walaupun saudaranya itu salah. Intinya begini, seiring waktu, sifat dan karakter seseorang itu kan bisa berubah. Jadi, buat kalian orang tua ataupun saudara yang punya anak dan saudara laki-laki yang sudah berumah tangga, tidak usah terlalu yakin kalau anakmu itu masih seperti dulu sifat atau karakternya. Tidak seperti itu, Anda salah.
Jadi nggak usah kepedean deh untuk menyimpulkan masalah rumah tangga anak laki-laki kita atau saudara laki-laki kita. Ya iyalah, sebagai seorang pria, seorang laki-laki yang bertanggung jawab dalam keluarga, dia harus membuat rumahnya itu dia seperti istana, harus menjadi surga buat keluarganya, dan itu sudah tanggung jawab. Apalagi kalau dia lakukan dengan tulus, wah itu akan berkah berlimpah-limpah. Saya juga bingung sebenarnya, cuman ini menurut pendapat pribadi saya, pria atau laki-laki yang seperti ini salah nggak sih kalau saya bilang ini sebetulnya tipe pria kawin kontrak gitu. Dia mau mengeraup, dia mau mengenyam kebahagiaan, mendapatkan apa yang dia butuhkan dari segala aspek dalam perkawinan, mulai dari ada perempuan menemani, ada anak, bisa menikmati hidup. Tetapi dia tidak ingin apa yang dia miliki akan jatuh ke tangan orang lain nantinya. Jadi itulah kenapa saya sebut tipe seperti ini tipe kawin kontrak. Ya, jadi peringatan. Kasus ini sebetulnya secara gamblang memperingatkan kepada mulai dari yang perawan ting-ting, janda kembang, janda pirang. Anda semua berhati-hati. Dapatkan pria yang benar-benar mencintai dengan tulus dan tidak pernah menyinggung yang namanya perjanjian-perjanjian pranikah, bla bla apa segala macam. Dapatkan pria yang benar-benar tulus mencintai dan ingin menjalankan kehidupan perkawinan bersama sampai nanti maut menjemput. Kalau ada sesuatu yang terjadi dalam perjalanan perkawinan, itu Tuhan yang tahu. Jadi apa yang saya ingin sampaikan supaya berhati-hati untuk bisa mendapatkan pria yang tipenya bukan tipe kawin kontrak. Ya. Egois. Udah benar-benar kehilangan pasangannya, dia akan merasakan tidak ada perempuan yang terbaik dari istrinya. Gak akan nemu perempuan yang seperti ini. Benar-benar kalau saya melihat dari cara bicara dia ya, dan setiap kata-kata yang keluar dari lidahnya juga itu positif semuanya. Ini benar-benar perempuan tulus. Saya yakin nih setelah Mbak Inga tidak memiliki pasangan lagi, akan ada banyak pria-pria yang ngantri sama beliau. Karena susah nemu perempuan yang begini, susah banget. Pintar masak, keibuan, seorang pendoa, baik banget, pintar dalam segala hal. Jangan menyesal ya mantannya nanti ya. Jangan sampai menyesal. Nggak nemu perempuan begini, nggak nemu. Terima kasih ya buat Mbak Inga sudah banyak mengajarkan kita tentang arti sebuah ketulusan, tentang arti sebuah pengorbanan dan pengabdian. Banyak loh pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang Mbak Inga alami saat ini. Dan karena Mbak Inga juga banyak perempuan-perempuan termotivasi untuk bisa bangkit kembali. Karena banyak rumah tangga yang seperti Mbak Inga. Ya, tapi memang yang terblow up kan rumah tangga Mbak Inga karena artis ya. Tapi dari sini banyak sekali orang yang bisa bangkit kembali. Terima kasih. Semangat ya buat mami-mami, perempuan-perempuan yang memiliki masalah yang sama. Ya, mungkin versinya berbeda-beda, tapi masalahnya sama. Kita harus bisa kuat ya guys. Kita pasti bisa menjalaninya. Dan kita harus bangkit demi anak-anak.